Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini kita melanjutkan materi dengan materi baru, yaitu kelangkaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan sebagainya. Nah, Ibu juga sudah pernah menjelaskan mengenai kebutuhan, ya, bermacam-macam kebutuhan yang harus kita penuhi setiap hari, itu tidak pernah berhenti selama kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kebutuhan kita tidak pernah berhenti, sehingga kita harus mempunyai kemampuan untuk memenuhinya. Jadi karena banyaknya kebutuhan itu harus kita penuhi, terkadang ada kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi disebabkan karena sumber daya yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak mencukupi. Nah, inilah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, jadi apa sebenarnya yang disebut dengan kelangkaan dan kenapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, kelangkaan ini berkaitan dengan kebutuhan. Nah, jadi keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan itulah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, jadi kalau kita memberikan pengertian, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, atau kalau yang nampak di layar kita lihat kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, inilah sebenarnya yang menimbulkan masalah ekonomi. Nah, kelangkaan itu salah satu permasalahan ekonomi. Kenapa dikatakan permasalahan ekonomi? Karena menimbulkan berbagai cara untuk bisa mengatasinya. Nah, jadi karena kelangkaan ini merupakan masalah perekonomian atau masalah dalam kehidupan ekonomi kita, sehingga kelangkaan ini harus bisa diatasi. Mungkin anak-anakku biasa mendengar terjadinya kelangkaan bahan bakar, terjadinya kelangkaan gas, terjadinya kelangkaan minyak dan lain-lain sebagainya yang merupakan kebutuhan pokok kita tetapi susah untuk diperoleh. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan kelangkaan. Nah, jadi sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai kelangkaan itu, kita harus tahu dulu apa penyebabnya, apa yang menyebabkan sampai terjadi kelangkaan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Artinya kebutuhan kita yang banyak sekali jumlahnya, itu terkadang untuk memenuhinya kita membutuhkan benda. Nah, benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itulah yang terbatas jumlahnya. Kita ambil contoh kelangkaan bahan bakar. Kita lihat sekarang ini sudah banyak sekali jenis kendaraan, ya. Ada mobil, ada motor, berbagai macam jenis mobil, berbagai macam jenis motor, sehingga untuk bisa mengoperasikan kendaraan tersebut memerlukan bahan bakar. Nah, karena banyaknya motor dan mobil sehingga terjadi kelangkaan akan bahan bakar. Nah, sehingga terkadang dibeli dalam harga yang mahal, dibeli dengan jumlah yang banyak tetapi harganya mahal. Nah, kenapa? Karena jumlahnya yang terbatas. Kemudian untuk memproduksinya biasanya tidak ada bahan bakunya. Nah, sehingga menyebabkan benda pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya. Kemudian yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Ya, kita lihat biasa hutan, ya, terjadinya kerusakan hutan, terjadinya kerusakan alam yang bisa menyebabkan bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor dan sebagainya, seperti yang biasa kita dengar di media atau di televisi. Banyaknya terjadi kerusakan sumber daya alam itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Misalnya menebang pohon secara liar sampai menimbulkan terjadinya
tanah longsor dan sebagainya, atau penggundulan hutan sampai menimbulkan banjir dan sebagainya. Nah, kerusakan sumber daya alam inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang. Nah, misalnya saja kayu di hutan. Nah, itu sebenarnya untuk bahan bakar, bahan pembuatan balok atau tiang atau bahan-bahan lainnya yang terbuat dari kayu, tetapi karena hutan yang sudah gundul, hutan yang sudah tidak memiliki banyak persediaan kayu, sehingga kebutuhan manusia untuk memenuhi akan kayu tersebut itu menjadi terbatas. Nah, kemudian yang lain, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Ya, kita tahu kalau negara kita ini kaya ya, kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi manusia sendiri itu belum bisa mengolahnya dengan baik. Ya, kita sebagai sumber daya manusia itu belum bisa mengelola sumber daya alam ini dengan baik, sehingga kita masih membutuhkan ekspor barang-barang dari luar negeri. Ya, contoh karet ya. Di Indonesia itu ada perkebunan karet. Tetapi kenapa kita harus membeli ban mobil dengan harga yang sangat mahal itu dari luar negeri? Kenapa? Karena kita belum mampu untuk mengolah sumber daya alam berupa bahan baku karet ini, bahan baku ban mobil untuk dijadikan sebagai ban. Nah, kemudian belum ada kemampuan manusia untuk mengolah itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, jadi banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita ambil mengenai keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Ya. Kemudian pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Ya. Jadi jumlah manusia itu lebih banyak daripada jumlah barang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kita ambil contoh dalam suatu keluarga. Dalam suatu keluarga ada ibu, bapak, ayah, dan beberapa orang anak. Itu yang harus dipenuhi kebutuhannya. Sementara yang menghasilkan uang itu hanya satu orang, misalnya bapak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan beberapa orang yang ada di dalam rumah ini, jumlahnya kadang-kadang terbatas. Sehingga manusia lebih banyak dibanding dengan sarana kebutuhannya. Ya, misalnya saja motor, mobil, di rumah hanya ada satu motor, sementara yang mau menggunakan itu banyak. Jadi jumlah manusianya lebih banyak daripada jumlah sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi itu terkadang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang lebih parah jika terjadi bencana alam. Kita mendengar dari beberapa daerah ya, baru-baru ini di Masamba, kemudian ada di Poso, ada di Palu, terjadi bencana alam, sehingga di daerah tersebut itu terjadi kelangkaan akan barang-barang, terutama sekali barang-barang kebutuhan pokok. Nah, jadi sebenarnya kita diminta untuk bersimpati dengan memberikan berbagai bantuan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan akan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Kemudian perbedaan letak geografis, misalnya kehidupan penduduk yang tinggal di gunung itu berbeda dengan kehidupan penduduk yang tinggal di sekitar laut. Ya, itu perbedaan letak geografis namanya. Kenapa? Karena tentu kebutuhan mereka berbeda. Ya, kebutuhan mereka akan sumber daya itu berbeda. Misalnya orang-orang yang tinggal di gunung itu membutuhkan apa? Kemudian orang-orang yang tinggal di sekitar laut itu membutuhkan apa? Tentu mereka berbeda tergantung pada letak geografis lingkungannya. Jadi perbedaan letak geografis tersebut itu juga yang bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Kita ingat Indonesia itu memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia ya, setelah Cina dan India. Jadi pertumbuhan penduduk yang banyak itu terkadang menyebabkan terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, maka terjadilah kelangkaan. Kemudian kemampuan untuk memproduksi rendah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi mengenai keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam,
kemampuan untuk menghasilkan itu rendah. Misalnya petani, yang bertani itu hanya sekelompok masyarakat, sementara yang membutuhkan hasil pertanian itu hampir seluruh masyarakat. Nah, misalnya padi, hampir semua masyarakat membutuhkan beras, sayur, dan lain-lain sebagainya yang merupakan hasil pertanian. Sementara yang memproduksi itu hanya petani saja. Nah, sehingga kemampuan untuk memproduksi barang itu rendah dibanding dengan orang yang mau menggunakan. Nah, sehingga timbullah kelangkaan. Nah, kelangkaan inilah yang terkadang membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian yang terakhir, perkembangan teknologi yang berjalan lambat. Nah, jadi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terkadang lambat. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka juga lambat. Mereka juga terkadang lama baru bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, sehingga untuk bisa memproduksi suatu barang atau menghasilkan suatu barang itu rendah atau sulit. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan kelangkaan itu terbatasnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi mungkin anak-anakku harus bisa lebih memahami lagi bahwa menggunakan sumber daya alam itu harus dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi kelangkaan. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Juga tidak membuang-buang atau tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang kita miliki. Misalnya saja air, tanah, itu dimanfaatkan betul-betul dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi kelangkaan. Air misalnya, di rumah kita biasa terkadang membuang-buang air, sementara banyak di antara saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan air bersih, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan akan air. Sama dengan barang-barang kebutuhan yang lain yang mungkin menurut kita itu tidak penting, tetapi menurut saudara-saudara kita yang lain itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Sehingga perlu dilakukan penghematan, perlu dilakukan gerakan hemat untuk mencegah terjadinya kelangkaan tersebut. Kemudian menciptakan teknologi-teknologi yang baru atau produk-produk yang baru sehingga bisa mengurangi sedikit terjadinya kelangkaan terhadap suatu barang. Misalnya saja gas atau LPG, bahan baku dari LPG, gas. Ini karena manfaatnya yang sudah banyak sekali, bukan hanya digunakan sebagai alat memasak, tetapi juga sudah dimanfaatkan untuk alat pertanian. Misalnya pompa air itu sudah harus menggunakan gas, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan akan gas. Termasuk dengan barang-barang yang lain, minyak misalnya, karena banyaknya kendaraan sehingga bahan bakar minyak itu menjadi langka atau berkurang. Kemudian barang-barang yang lain yang mungkin langka, anak-anakku sekalian bisa mungkin mengidentifikasi barang-barang apa lagi yang biasanya tergolong langka atau sulit ditemukan. Kemudian mencari solusi atau mencari pemecahan barang-barang apa yang seharusnya kita gunakan supaya tidak terjadi kelangkaan. Saya kira demikian. Jadi anak-anakku sekalian, sekali lagi untuk pertemuan kita hanya membahas beberapa saja. Mungkin anak-anakku sekalian bisa lanjut bertanya melalui WA atau mungkin bertemu langsung dengan ibu di sekolah untuk bisa lebih memahami apa-apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dan belum dipahami dengan baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Sebenarnya bukan waktunya yang lama tetapi yang penting anak-anakku bisa paham, bisa memahami dengan baik apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan
ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.